Shalom, Bapak Ibu. Apa sebenarnya firman yang hidup itu? Firman yang hidup adalah firman yang tidak pernah membisu, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di zaman yang penuh dengan kata-kata ya. Kata-kata di media, kata-kata di mimbar, kata-kata di layar televisi, kata-kata yang cepat lahir dan cepat mati nih Bapak Ibu. Namun di tengah hiruk pikuk kata-kata manusia, ada satu firman yang tidak pernah usang dan tidak pernah basi, tidak pernah kehilangan denyutnya Bapak Ibu. Alkitab berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan demikian Bapak Ibu ya. Bukan pernah hidup, bukan akan hidup, tetapi hidup sekarang, hari ini, saat ini Bapak Ibu. Maka pertanyaannya bukan sekedar apakah kita itu memiliki Alkitab, apakah firman itu hidup di dalam kita. Firman yang hidup bukan sekedar teks, tetapi pribadi Bapak Ibu. Yohanes tidak melalui Injilnya dengan silsilah, tetapi dengan misteri kekekalan ini Bapak Ibu ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu bukan huruf mati Bapak Ibu. Firman itu bukan ide religius ya. Firman itu bukan slogan iman. Firman itu adalah pribadi. Firman itu adalah Yesus Kristus Bapak Ibu. Dan Yohanes melanjutkan dengan kalimat yang mengguncang surga dan bumi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14 ini. Firman yang hidup tidak tinggal di rak buku Bapak Ibu. Ia tinggal di palungan. Ia tidak dicetak dengan tinta. Ia dicetak dengan darah dan daging Bapak Ibu. Firman yang hidup adalah Allah yang memilih untuk berbicara dengan berjalan, menangis, disalibkan dan bangkit. Ini. Firman yang hidup berdenyut, menembus dan mengganggu Bapak Ibu. Ibrani 4 ayat 12 berkata, firman Allah hidup dan kuat. Firman yang hidup tidak netral, ia tidak datang hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk mengusik Bapak Ibu. Firman yang hidup menembus pikiran yang rapi, mengoyak topeng kesalehan, menghancurkan damai palsu ini. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Firman yang hidup memisahkan yang kelihatannya benar ya, dari yang sungguh-sungguh benar. Memisahkan religiusitas dari pertobanan sejati ya. Firman tidak sekedar menguatkan kita untuk tetap sama ya, tetapi melukai kita agar kita ini disembuhkan Bapak Ibu. Firman yang hidup membaca kita, bukan sekedar kita yang membacanya, tapi firman juga yang membaca kita Bapak Ibu. Ayat ini berakhir dengan kalimat yang menggentarkan ini Bapak Ibu ya, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini jangan lupa itu. Kita sering berkata, saya sedang membaca Alkitab, tetapi firman yang hidup berkata, aku sedang membaca engkau justru. Ia tahu doa yang kita ucapkan, tapi tidak kita maksudkan itu. Artinya, ia tahu pujian yang kita nyanyikan, tapi tidak kita hidupi. Ia tahu iman di bibir yang mati. Mati di mana? Mati di perbuatan Bapak Ibu. Firman yang hidup menyingkapkan motivasi tersembunyi, membongkar kesalahan kosmetik, dan menghakimi bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan. Ini. Firman yang hidup itu selalu bergerak menuju salib. Ya. Firman yang hidup itu tidak berhenti di khotbah indah. Ya. Ia selalu mengarah ke satu titik, yaitu salib. Yesus berkata,
perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Tetapi perkataan itu mencapai puncaknya ketika firman itu sendiri diam di kayu salib, Bapak Ibu. Firman yang hidup pernah disalahpahami, pernah ditolak dan pernah disalibkan. Namun justru di sana firman berbicara paling keras tapi tanpa suara. Firman yang hidup rela mati agar kita yang mati dapat hidup, Bapak Ibu. Firman yang hidup tidak bisa kita penjarakan, firman ini. Manusia bisa membakar Alkitab, ya, melarang Injil, dan membungkam mimbar. Tetapi firman yang hidup bangkit dari kubur, menembus pintu terkunci, dan menggetarkan hati yang terdalam. Wahyu 39 ayat 13 itu mengatakan demikian. Dan namanya ialah firman Allah. Firman itu hidup di dalam penderitaan, di dalam penjara, dan di dalam air mata jemaat-jemaat kecil, Bapak Ibu. Firman itu hidup bahkan ketika gereja kehilangan gedung, kehilangan kuasa, kehilangan popularitas, karena firman tidak bergantung pada manusia. Manusialah yang bergantung pada firman itu. Nah, ada sebuah pertanyaan profetis untuk gereja hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah firman itu hidup? Atau hanya kita kutip? Atau hanya kita perdebatkan? Atau hanya kita jadikan pembenaran diri? Apakah firman itu di dalam cara kita mengampuni itu menjadi kenyataan? Di dalam cara kita mengasihi musuh, adakah? Di dalam cara kita memikul salib, firman yang hidup selalu menghasilkan kehidupan. Jika tidak ada perubahan, mungkin yang kita pegang hanyalah huruf mati, Bapak Ibu. Nah, ketika firman hidup di dalam kita, firman yang hidup melahirkan iman, menghancurkan manusia lama dan membangkitkan ciptaan baru. Bukan kita yang memberi hidup kepada firman, tetapi firmanlah yang memberi hidup kepada kita, Bapak Ibu. Mari kita tidak hanya berkata, aku percaya firman Tuhan, tetapi juga harus berani berkata, biarlah firman itu hidup di dalamku, walau harus mematikan egoku. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Amin.